Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Selamat datang di channelku, teman-temanku. Ayo kita kembali membaca kartu. Mengapa kau pergi meninggalkanku? Ya, ceritanya di sini kamu ditinggal pergi. Bahkan bertanya mengapa, ya artinya kamu juga tidak tahu pasti kenapa dia pergi meninggalkan kamu. Oke, ayo kita coba lihat. Mengapa kau pergi meninggalkanku? Teman-temanku all zodiak ya, jadi untuk semua energi umum, semoga ada ceritamu di sini. Mengapa kau pergi meninggalkanku? Ya, untuk kamu yang merasa terkoneksi dengan bacaan ini. Karena dalam bacaan umum mungkin tidak bisa resonate dengan semua, sesuaikan, rasakan energinya. Jika kamu merasa ini cerita kamu, ya mungkin di sini memang ceritamu, mungkin ada pesan untuk kamu. Ya, jika kamu tidak merasa ini cerita kamu, jangan memaksakan. Ya. Jangan memaksakan energi, tidak bisa. Oke. Mengapa kau pergi meninggalkanku? Ayo kita mulai. Mengapa kau pergi meninggalkan aku? Mengapa kau pergi meninggalkan aku? Wow. Teman-teman lihat ada energi dari Cross. Mengapa dia pergi? Ada energi Cross di sini, ya. Kita lihat lagi. Saya akan keluarkan 9 kartu untuk melihat perjalanan kamu atau cerita kamu dengan orang ini. Dimas, kecilkan suara gamemu. 9 kartu. Mengapa kau pergi meninggalkanku? Wow. Wow, ada gunung teman-teman ya. Ada hati juga. Wah, dia pergi. Ada kartu kapal. Lihatlah, ada kartu rumah. Dan cambuk. Bottom of the deck ada tuh ya. Ada surat, anak, cincin, dan buku. Ayo coba kita bacakan. Saya susun dulu kartu-kartunya agar kamu bisa ikutan melihat kartu dengan jelas. Oke. Mengapa kau pergi meninggalkanku? Teman-teman, mengapa di sini dia pergi? Ya ampun, kedos ya, pernikahan. Saya lihat sebelumnya kamu terhubung dengan seseorang di sini. Terjalin hubungan dengan seseorang. Tapi hati kamu di sini seperti ini ya. Ragu, ya. Bukan ragu, ini hatinya nggak bisa maksimal di sini. Oke. Baik dia, baik kamu ya. Bisa jadi energinya dia yang hatinya seperti ini, saya bilang ini. Ataupun kamu. Kenapa? Kenapa ada hati yang di sini digambarkan seperti crossroad? Ya, kebingungan. Oke. Kondisi yang di sini sebenarnya inilah kondisi di saat kita harus membuat keputusan atau pilihan. Jika kamu berpacaran di sini dengan seseorang atau bertemu orang baru di sini ya,
Ada hubungan baru saya lihat. Ada cinta di sini. Mungkin pernikahan juga karena ada kartu bunga di sini. Ya. Ada hati yang tidak maksimal. Jadi bisa jadi kamu telah berkeluarga, di sini ada kondisi hati yang udah pecah dua hatinya. Ya. Ada perasaan kebingungan. Lihat, saya melihat ada kapal. Oke. Hubungan ini sebenarnya indah, ya, ada hubungan yang nyaman di sini. Ada hubungan yang sudah stabil di sini. Saya lihat. Antara kamu dan dia, siapapun dia. Apakah dia orang baru yang kamu temui, atau dia orang yang berumah, atau cerita kamu di dalam sebuah hubungan atau rumah tangga, ya. Ada kondisi hati yang seperti ini. Pecah dua, tidak maksimal. Ada hal-hal lain yang di sini mulai membuat fokus kamu terpecah. Ya. Kalau saya lihat ada jarak ini di antara kamu. Kalau kamu orang yang berumah tangga, ya, sebenarnya ada rumah tangga yang stabil dan nyaman di sini. Rumah tangga yang indah saya lihat terjalin di sini. Tetapi hati mulai meragu di sini. Jadi kalau orang berumah tangga ini ada jarak, saya bilang. Jaraknya ini bisa jadi jarak secara fisik, bisa jadi ya, apakah karena tugas suami, tugas istri harus bekerja jauh, ya. Namun bisa jadi masih tinggal satu rumah tapi ada jarak di antara kalian. Ya, tidak kelihatan dari luar, indah dari luar seperti bunga. Tapi sebenarnya di dalam hati udah seperti ini. Ya. Kenapa seperti ini? Kalau pacaran ini ada hubungan mungkin LDR. Ada hubungan yang indah tapi nggak maksimal. Oke. Ada kartu kapal, intinya ada jarak, ya. Indikasi kehidupan cinta mungkin sedang ada masalah juga. Jadi kalau orang berumah tangga entah apa masalahnya di sini. Ada hati yang mulai tidak maksimal lagi melihat ke dalam. Kalau berumah tangga, kalau berpacaran, kamu juga mulai ragu di sini. Apalagi kalau LDR, mulai ragu. Kenapa ragu? Karena ada kapal, ini indikasi kamu yang di sini apa ya? Berencana mengubah haluan. Kamu udah mikir-mikir di sini. Ini benar nggak ya? Karena ada apa di sini? Ada indikasi kalau kalian menjalin hubungan di sini, berpacaran, ini sebagian ada yang sudah berumah tangga. Jadi tidak bisa maksimal. Tuh, ya, ini ada rumah tangga. Jadi ini energinya ada indikasi menjalin hubungan, mungkin berpacaran. Satu, kamu sesuaikan ya dengan kondisimu. Saya luaskan arti kartu. Lalu di sini kalau berpacaran LDR, saya lihat. Lalu cerita cinta di dalam rumah tangga ada terbaca di sini, ya. Kalau kalian sedang bertunangan, ada keraguan untuk terus sampai ke pernikahan. Kenapa? Kenapa mulai ada ragu di sini? Ya, mungkin telah ada hubungan yang indah, mungkin telah tunangan di sini, tapi hati kamu mulai ragu loh untuk sampai ke jenjang pelaminan. Bisa aja ya udah bertunangan kita atau berpacaran, melihat aksinya dia, tingkah lakunya dia, ada keraguan tiba-tiba, ini mungkin gak nih sampai ke rumah tangga gitu ya, mungkin gak nih gitu. Intinya apapun masalahmu ada keraguan di sini. Oke. Satu lagi, bagi orang yang telah berumah tangga di sini ya, ada energi cinta yang kalian menjalin hubungan tapi nggak bisa maksimal. Karena apa? Karena kamu telah berumah tangga. Ada hubungan baru mungkin ya. Sementara di sini kamu telah berumah tangga. Jadi tidak bisa maksimal. Kalau kalian lajang mungkin berhubungan dengan orang yang telah berumah tangga, sehingga ada energi yang di sini tidak bisa maksimal. Itu energi cross. Oke, itu sebelumnya saya lihat ya. Jadi beberapa waktu dekat ini ada hubungan yang seperti ini saya lihat. Hubungannya di sini sebentar saya lihat lagi. Saat kita membaca kartu ini, saat kamu mendengar video ini, ada kondisi hubungan yang ada gunung deh di sini ya. Ada gunung saya lihat. Hubungannya mendingin. Hubungannya tiba-tiba membeku, membatu gitu. Ya. Hubungan yang mendingin. Kalau rumah tangga ada cerita yang mendingin di sini, membeku. Kamu dan pasangan saling
apa ya, cerita yang mendingin lah saya bilang ya, tidak hot lagi tidak hot lagi, jadi energinya beku ya. Emosi yang dirasakan adalah beban, penderitaan, tekanan, cross, beban penderitaan dalam hati, dalam cinta, dalam perasaan ya. Karena ini tadi kondisi hubungan yang tidak bisa maksimal di sini, apapun alasanmu, apakah cinta segitiga, apakah berpacaran, apakah orang berumah tangga, ada energi yang seperti ini. Awalnya ragu, lalu semakin dingin. Ada gunung saya lihat, ada penundaan. Untuk kamu yang mungkin ingin menikah atau tadi baru bertunangan atau berpacaran, mulai ragu untuk melanjutkan. Mungkin nggak ya? Ada beberapa masalah di sini yang saya lihat ya, yang membuat itu jadi suatu penundaan. Sebagian berhubungan dengan orang jauh, orang luar negeri, gunung salju teman-teman. Kalau yang berhubungan dengan orang luar negeri, jelas sekali ada perbedaan agama di sini untuk berumah tangga. Itu suatu hal yang menjadi masalah. Ya. Banyak hal di sini. Karena di sini hanya dikatakan sebagai beban, tekanan gitu ya. Hal yang merintangi ya, bisa jadi salah satunya perbedaan agama. Bagi untuk yang menikah, apalagi terhubung dengan orang-orang di luar negeri. Bagi kamu yang berumah tangga ya, ada kondisi hubungan yang semakin dingin, semakin beku, semakin menekan kamu. Ini kondisi saat kita bacakan kartu ini. Oke. Hati cinta di sini. Tapi kenapa ada cerita yang seperti ini? Ya. Kalau kamu orang yang telah berumah tangga, di sini energinya menjalin hubungan dengan seseorang yang tadi saya lihat semakin dingin, semakin membeku. Kenapa? Beban dan tekanan tentang tentang tanggung jawab di sini. Ada perasaan mau tidak mau kamu harus rela ya. Mau tidak mau harus rela dengan keadaan yang terjadi saat dia harus membagi waktunya. Ya, kalau kamu berpasangan atau di sini kamu udah berumah tangga, lalu kamu menjalin hubungan, ya, ada energi yang mau tidak mau harus menerima kondisi yang terjadi di sini, berbagi, ya. Ada juga indikasi nggak mungkin, karena ada gunung di situ. Gunung itu bukan rintangan kecil ya teman-teman, gunung itu besar, artinya ada masalah besar di situ, yaitu rumah tangga. Kalau kamu lajang menjalin hubungan dengan orang berumah tangga ya, ada energi yang seperti itu. Akan banyak sekali rintangan dan kendala. Ya. Jadi kondisi saat ini yang kamu rasakan, yang dia rasakan beban dan tekanan. Ya. Ada yang merasa di sini seperti tidak berjodoh. Mungkin dia bukan jodoh saya, dia sudah punya keluarga. Pertemuan, reunian yang tidak beruntung. Bertemu saat kalian sudah punya keluarga. Oke, ini energi yang sangat-sangat melelahkan untuk kamu. Di satu sisi ada energi yang mau tidak mau harus rela. Satu sisi lagi berharap peluang dan kesempatan. Karena apa? Perasaan cinta. Karena perasaan hati yang lelah, yang letih. Ya, berharap tapi tidak mampu merengkuh. Ada energi yang seperti itu. Ini kondisi kamu dengan orang itu. Ya. Oke, jadi kalau ada yang ingin menikah, ada cerita yang beberapa kendala terjadi di sini. Dari perbedaan agama sampai surat menyurat. Apakah juga ada terkait dengan anak? Kalau para single parent di sini ya. Teman-teman, ini juga indikasi kamu menjalin hubungan dengan orang yang energinya kartu anak di sini, bisa jadi lebih muda, bisa jadi ini hubungan yang orang ini energinya riang gitu, riang, happy, gembira. Tapi ada energi buku, kondisi yang di sini tertutup. Ini juga hubungan rahasia. Ini juga energi yang kamu atau dia yang sedang menutup diri.
Walah, kok Kavin di depannya. Awan dan Kavin. Ini beberapa mungkin ada yang ending ceritanya. Energinya datar gitu ya. Datar sekali. Kalau orang berumah tangga di sini, ya ada beberapa hal yang di sini terkait dengan anak, apakah tentang pendidikan anak, sekolah, ya. Tadi saya bilang ada cerita rumah tangga yang membeku di sini. Kalian bertahan hanya karena anak, karena tanggung jawab di sini, karena akad, karena janji dalam hubungan, tapi kamu energinya dan dia saling menutup, seperti itu. Oke. Jadi teman-temanku, kamu yang dalam kondisi ini, kita ingin bertanya, mengapa kamu pergi meninggalkanku? Ya, ada yang pergi nih, saya lihat. Kalau masih rumah tangga di sini, kalau masih bersatu, masih tinggal seatap ya, kita bilang pergi itu ada jarak ya, seakan-akan dia punya jarak dengan kita. Dia berubah, dia tiba-tiba dingin, dia tiba-tiba mungkin menjadi kasar kata-katanya dengan kita. Dia tidak seperti biasanya kalau cerita di dalam rumah tangga. Oke? Kalau yang ingin menikah ada energi di sini. Oh, meong. Kalau yang ingin menikah ada energi ragu. Ya, tiba-tiba cerita jadi beku. Mungkin kalian bertengkar membahas ini. Mungkin dia juga sulit dihubungi, ada energi menutup gitu. Sehingga pertanyaan kita di sini, mengapa kau pergi meninggalkanku? Ya. Baik teman-teman, ayo kita sambung meong-meongku ya teman-teman. Oke, jadi kita di sini ingin bertanya, mengapa kau pergi meninggalkanku? Sebenarnya kalau untuk saya dari 9 kartu-kartu ini saya udah lihat mengapanya dia. Mengapa ya? Salah satu indikasinya itu karena rumah tangga. Indikasi yang lainnya juga di sini ya karena mungkin ada beberapa perbedaan, termasuk perbedaan agama, ya. Ada tanggung jawab sebagai di sini tanggung jawab ya teman-teman. Kalau orang yang udah berumah tangga, tanggung jawabnya ke dalam rumah tangga dia. Itu membuat dia harus pergi. Kalau tentang cinta, ada cinta di sini, ya. Ada cinta di sini, tapi di sini energinya sedang beku dan dingin. Ada indikasi peluang dan kesempatan ke depan. Ini juga ada indikasi hubungan ini baru ya. Ada hubungan yang indah tapi tidak lama. Jadi kalau orang-orang baru bertemu, orang berpacaran atau orang hubungan baru lah, ada indikasi indah tapi tidak lama. Lalu hubungan ini mendingin, membeku, ada yang menutup diri. Ya. Mungkin juga sebagian hubungan di sini ending ini antara kamu dengan seseorang, ada Kavin tadi saya lihat. Oke, jadi kita lihat perasaannya. Sebentar. Iya. Ada yang ingin menikah juga di sini saya lihat dengan beberapa kendala lah, ya. Beberapa di antara kamu juga di sini hubungan jadi dingin dan membeku karena ada yang seperti terlukai oleh kata-kata. Apakah ada pertengkaran atau argumentasi? Ayo kita lihat perasaannya yang lebih spesifik, kita lihat ke perasaannya ya. Jadi kalau mau melihat sepintas ya kita udah tahu kenapa dia pergi di sini. Kenapa dia pergi? Sementara ada cinta, ya kenapa dia pergi sementara ada cinta? Ya tadi, sebenarnya kalau mau dilihat secara ringkas ya, sebagian karena ada yang telah berumah tangga, sebagian karena ada yang ingin menikah tapi ada beberapa penundaan ya, perbedaan. Bahkan dalam surat-surat juga ada kendala. Hey Leon, itu si Leon teman-teman ya. Ayo kita lihat. Jadi kasus kamu dengan seseorang di sini ya ada kasus yang seperti tadi. Kalau kamu rasa bukan ceritamu, ya nggak bisa memaksakan energi karena saya narik energi umum ya.
Mengapa kau pergi meninggalkanku? Walaupun kita udah punya garis besarnya tadi kenapa dia pergi, kita lihat perasaannya sebenarnya. Mengapa kau pergi meninggalkan aku? Mengapa kau pergi meninggalkan aku? Ya, ini lagi. Ya, teman-teman, ini lagi. Tanggung jawab katanya. Ada karena tanggung jawab, ada karena perbedaan agama, ada karena kita tidak berjodoh kata dia. Karena apa? Karena ada yang menikah ya. Tuh, karena ada yang menikah. Mengapa kau pergi meninggalkanku? Mungkin kita tidak berjodoh karena ada yang telah menikah. Mengapa kau pergi meninggalkanku? Mungkin ada perbedaan agama untuk yang ingin menikah. Itu yang membuat akhirnya dia harus memilih ya. Memilih, membuat keputusan, membuat pilihan. Walaupun energi dia masih ada keraguan di sini, belum membuat keputusan sih. Pada akhirnya nanti dia akan memilih. Kalau udah ada di kartu cross, energinya dia akan memilih nantinya. Wah, perasaannya dia juga di sini ada rasa yang gelisah, kehilangan, perasaan banyaklah rasanya karena tikus ya. Tikus kecil tapi cukup mengusik, menggerogoti. Perasaan yang paling kuat ada perasaan kehilangan yang dia rasakan. Karena apa? Dia harus menentukan pilihan di sini, harus membuat keputusan seperti itu. Ini udah bergerak sendiri-sendiri, berjalan masing-masing. Bottom of the deck ada bangau di sini. Jadi kalau cerita orang yang sudah menikah di sini katanya, kenapa sih kau pergi meninggalkan aku? Ya, kalau udah menikah ceritanya, cerita dalam rumah tangga, ini case-nya begini, teman-teman. Bisa jadi memang dia pergi secara fisik, namun kalian bisa masih satu atap tapi ada energi yang kamu dan dia udah jauh sebenarnya. Ya. Secara emosi mungkin sudah tidak terikat secara emosi. Mengapa kau pergi meninggalkanku? Ya, ada cerita yang sama masih seperti tadi. Karena beban dan tanggung jawab, ya. Mungkin di sini karena memang kita tidak berjodoh. Nah, seandainya dia ngomong seperti itu, karena salah satu dari kita telah ada yang menikah. Kalau yang ingin menikah, di sini dia bilang, saya harus membuat keputusan, membuat pilihan. Saya juga ragu, saya juga gelisah, saya juga kehilangan dengan keputusan ini. Ya. Beberapa untuk yang menikah mungkin ya ada masalah di keuangan di sini. Oke. Ada masalah di keuangan. Lihat. Imprisonment. Jadi beban tanggung jawab yang seperti mengunci dia, mengurung dia. Oke. Semoga aja nggak beneran ada yang gambar seperti ini ya. Ada masalah, terlibat masalah, lalu ya ini gambar penjara ya teman-teman. Saya artikan ke dalam perasaan yang terkurung ya, gini ya. Jadi ada perasaan, kalau dia di sini rasanya tentang tanggung jawab terhadap keluarga ya. Artinya kamu menjalin hubungan di saat kamu telah berkeluarga atau dengan orang berkeluarga. Ya, tanggung jawabnya sangat mengunci dia untuk hubungan, untuk melanjutkan hubungan ya. Jadi ada keraguan, ada energi yang tidak bisa maksimal. Dia membuat pilihan, membuat keputusan. Untuk orang-orang yang akan menikah di sini ada message of concern ya, seperti kabar yang tak ingin didengar. Apa itu? Apakah terkait dengan surat menyurat atau seperti apa? Kondisi yang, lihat ya, kalau dia bisa bilang aku yang harus memilih ini, itu juga kondisiku yang sangat-sangat poverty, artinya kemiskinan kalau dalam keuangan kita bacakan ya. Kondisi yang sangat sulit, sangat terpuruk, harus menentukan pilihan ya. Karena apa? Karena ada kasih tadi saya lihat, karena ada cinta saya lihat, sehingga di saat dia diminta untuk memilih,
Ya, kondisinya sangat sangat kasihan ya saya lihat di sini. Jarak ya antara kamu dan dia membuat dia sangat-sangat, tuh kartu tikus, menggerogoti perasaan dia. Sudden World ya, ini gambar orang menang judi teman-teman. Kartu ini mesin judi yang di sini kita menang, keluar uang-uangnya ya. Jadi memutuskan untuk bergerak sendiri, lepas tanpa komitmen, atau membuat pilihan untuk mengakhiri, karena di sini pathway, ada jarak ya, pathway ya. Mungkin ini suatu hal yang lebih baik. Suatu hal yang lebih baik. Ini juga terkait dengan keuangan. Mungkin dia juga berkarir, sibuk berkarir di sini. Membuat langkahnya lebih apa ya, lebih ringan, bergerak sendiri tanpa beban-beban yang dia rasakan di sini. Ya. Tuh kan marriage ya, pernikahan di sini. Tuh. Pernikahan. Namun di sini ada juga yang dia pikirkan. Ya. Kamu itu seperti hadiah yang indah untuk dia. Oke. Kalau di sini kalian telah menikah dan menjalin hubungan, siapapun, entah dia yang menikah atau kamu yang menikah ya. Artinya cinta segitiga, kamu itu seperti hadiah dari semesta untuk dia. Tuh. Dia selalu memikirkan kamu. Memikirkan kamu itu seperti apa ya, suatu hal yang indah lah untuk dia. Oke, untuk kamu yang ingin menikah ya, untuk kamu yang ingin menikah, dia juga di sini sedang berjuang ya. Saya lihat sedang ada perjuangan dia ya, sedang terus memikirkan kamu, terus memikirkan bagaimana pernikahan ini. Gift ya. Oke. Kita pakai kartu apa lagi teman-temanku? Saya ambil tarot ya. Mengapa kau pergi meninggalkanku? Ya, ada cerita yang seperti ini ya. Terutama kalau kalian di sini sudah menikah dan menjalin hubungan. Wow, saya lihat dia sangat kebingungan untuk menentukan mana yang harus dia pilih. Sepertinya dia pergi lebih ke tanggung jawab ya. Lebih kepada tanggung jawab dia terhadap keluarganya. Dia memikirkan keluarganya. Jadi kalau kamu punya pertanyaan, kenapa ya dia pergi, kenapa dia meninggalkanku, kenapa dia mungkin ghosting, mungkin menghilang ya, ada cerita yang seperti ini. Mengapa kau pergi meninggalkanku? Ada Knight of ada Knight of Wands, Knight of Rods ya, Wands itu. Ada 9, wah ya, 9 wand. Dan di sini ada Knight of Coins. Baik teman-teman, ya. Memang ada energi yang tadi ada cinta saya lihat ya. Di sini juga ada Knight of Wand, Knight of Rods kalau kartu ini. Bertemu kamu itu seperti ini loh ya, ada gelora yang hidup, tiba-tiba dia seperti apa ya, masuk pada suatu petualangan yang baru. Namun kembali ya, di sini dia mikir-mikir karena apa? Pernikahan ya, pernikahan. Jadi dia harus kembali lagi melihat ke belakang, melihat kenyataan yang ada. Knight of Coin di sini. Dan membuat keputusan di sini. Dia mempelajari lagi perjalanannya. Apalagi kalau yang menjalin cinta segitiga di sini. Ada 8 tongkat. No, 8 pedang ini. 8 of Blades. Jauh dari kamu. Jauh dari kamu. Tapi ada
apa ya, dia terkurung oleh beban-beban pikirannya. Yang saya lihat di situ kartu tikus. Tikus itu pikiran, ya. Jadi walaupun di sini ini kalau kondisinya memang hatinya pecah dua seperti itu ya, separuh, artinya dia punya option, dia punya pilihan. Mungkin satu keluarganya, satu tentang kamu, ya. Sehingga dia dipermainkan oleh pikirannya juga di sini saya lihat. Ditekan atau ini sama dengan kartu ini, dikurung oleh pikirannya. Jadi kondisinya digambarkan poverty. Kondisi yang sangat terpuruk. Karena energi dari Knight of Coin ini, energi yang di sini ada pergerakan yang sangat lambat, ya. Karena apa? Dia sibuk mikir-mikir, dia sibuk menelaah di sini. Semua hal jadi pikirannya dia. Meninggalkan kamu juga ada perasaan dia risau, meninggalkan kamu juga ada perasaan yang di sini merasa bersalah mungkin. Sementara sebagian lagi hatinya dipenuhi tanggung jawab untuk keluarganya dia. Oke. Jadi kondisi hatinya begini. Separuh di kamu, separuh lagi pada apa itu, ya? Pada pikiran-pikiran yang di sini menurut dia juga bertanggung jawab di situ. Three of Elixirs, Three of Cups, ya. Sudden word, kamu itu seperti ini, seperti menang lotre bertemu kamu itu. Keberuntungan, ya. Namun di sini juga ini energinya sama dengan Clover. Dia merasa happy dengan kamu. Mungkin tidak lama, energinya mungkin ada suatu keindahan, namun sejenak, namun sebentar, tapi dia merasakan kebahagiaan bersama kamu. Strength ya teman-teman, energi dimana seseorang berusaha mengendalikan sisi liarnya. Jadi hasratnya ke kamu itu ada, tapi dia berusaha mengendalikan, ya. Mengapa kau pergi meninggalkanku? Untuk orang-orang berumah tangga, ada hubungan yang mendingin, mudah-mudahan tidak ada masuk energi ketiga, ya. Karena ada indikasi yang seperti itu. Jadi tadi saya ada indikasikan ini ada cerita di dalam rumah tangga. Untuk orang yang berumah tangga, kenapa mendingin? Nah, ya, mudah-mudahan tidak ada masuk energi ketiga. Orang ketiga masuk, atau energi ketiga itu bisa apa aja. Ini ada kartu judi, apakah karena dia sibuk dengan adiksinya dia, ya, suka main judi mungkin, ya. Energi ketiga tentang kebebasan dia mungkin. Oke. Bottom of the deck-nya di sini ada the strength. Dia berusaha mengendalikan sisi-sisi yang menurut dia di sini ya, ada tanggung jawab saya di keluarga, ada tanggung jawab saya di rumah tangga saya. Seperti itu kalau kamu menjalin hubungan dengan orang yang telah berkeluarga, atau kamu yang telah berkeluarga. Kalau ingin menikah, ada tanggung jawab saya terhadap keluarga, ya, tentang dia orang tua. Oke. Sementara di sini dia juga ada pikirannya dia untuk menikah, dia juga bertanggung jawab untuk bercerita tentang agama di sini, ya. Bisa dimengerti ya teman-teman apa yang menjadi masalah di sini. Sebenarnya masalahnya nggak rumit-rumit kalau aku lihat cinta segitiga. Yang menikah ada masalah di perbedaan agama atau surat menyurat. Kita lihat lagi. Udah berapa menit ya video? Mengapa kau pergi meninggalkanku? Sebenarnya dari 9 kartu awal yang kita buka, kita udah bisa lihat kenapa, ya. Di sini kita lihat lagi lebih detail perasaan-perasaannya. Mengapa kau pergi meninggalkan aku?
aku merasa tidak terkoneksi denganmu. Jadi dia berusaha memutuskan ceritanya dengan kamu karena ada energi ini di sini ya. Tuh. Jadi kondisinya kamu tidak maksimal, ke manapun tidak maksimal. Ke keluarganya kalau dia udah menikah juga ada energi yang tidak maksimal. Energi hati yang terpecah gitu ya. Oke. Separuh hati di kamu, separuh hati. Jadi nggak ada yang ini ya. Karena di sini kondisi kita harus membuat keputusan, membuat pilihan. Kalau energinya terus begini, dia tidak membuat keputusan, ya kejadiannya ya seperti ini. Aku selalu mengenang saat-saat mesra di antara kita. Jadi ini ceritanya pernah, ya. Udah lewat artinya. Mengapa kau pergi meninggalkanku? Ini ada bahasa-bahasa dari bawah sadarnya dia. Aku blok kamu. Maaf, aku butuh ruang saat ini. Wow. Emang energi orang kebingungan, saya lihat ya tuh energinya crossroad. Beberapa dari kalian ini ada yang diblok. Ya, nomor-nomor kamu ada yang diblok atau di sini dia ghosting, hilang mendadak gitu ya. Hilang mendadak. Lihat ya. Ini memang beneran energinya ini. Dua sisi keluar di sini. Aku merasa koneksi yang kuat denganmu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Satu sisi di sini ada kata-kata dia, aku merasa tidak terkoneksi denganmu. Ini energi orang yang seperti ini, ya. Jadi kalau beberapa teman yang personal dengan aku ya, energi orang yang dibacakan tuh dalam keadaan kondisi gini. Aku bilang saya nggak punya kata pasti, karena saat kondisi dia berada di energi crossroad, itu dua sisi akan terbaca. Satu sisi ingin menepis, satu sisi ingin bersama, ya seperti ini. Karena dia tidak punya belum punya kata final di sini. Maka dua sisi dari dia akan terbaca. Ini dia. Separuh hati dia ingin menepis, separuh hati dia di sini. Lihat ya. Terasa sekali saya membaca ini. Orang dengan energi cross itu dua sisi akan terbaca di sini. Jadi saat membaca orang, kalau energi orang itu sedang kacau, sedang kalut, itu sulit sebenarnya mendapatkan kata yang final atau bacaan yang final tentang mereka. Energi orang galau biasanya itu sulit dibaca. Aku tidak berpikir serius untuk saat ini. Ini di energi Three of Cup, ya. Jadi kalau yang cinta segitiga, kalau yang ada energi lain lah yang masuk ke sini ya. Sebenarnya dia tidak berpikir serius. Mungkin bersama kamu itu adalah hal yang membuat dia nyaman, menyenangkan. Oke. Ada kata-kata dia di sini, aku tidak berpikir serius. Karena menurut dia di sini rumah tangganya juga adalah penting. Ya, rumah tangga adalah suatu hal yang penting di sini, yang di sini dia merasa punya tanggung jawab. Oke. Jadi saat dia ingin menepis kamu, ada perasaan-perasaan dari dia, aku merasa tidak terkoneksi denganmu. Ini penuh beban, dia ngomong seperti itu. Ini ada energi menyangkal, ya. Karena di sini kelihatan the strength, dia berusaha, wah saya serak ya. Dia berusaha menjinakkan hasratnya dia, mengendalikan sisi-sisi yang menurut dia salah, menurut dia ini adalah gelora, ya seperti itu, ya. Lalu di saat jauh dengan kamu, dia langsung bilang begini, ini udah pathway, udah kartu tikus, ya. Aku merasa koneksi yang kuat denganmu, yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Setelah jauh, baru dia rasakan. Ternyata mungkin dia sulit melupakan kamu, sulit melepas kamu, ya. Tapi energinya di sini sudah ada jarak, bottom of the deck, ya. Aku berusaha untuk merubah tingkah lakuku. Jadi dia ingin membelokkan membelokkan haluan di sini, mengubah haluan, ya. Mengubah haluan, ada rasa tanggung jawab di sini.
Teman-teman, sebelum kita tutup, kita ambil juga dari sini. Makanya kondisinya sangat terpuruk ya, karena dia belum benar-benar membuat keputusan. Sehingga di sini kalau dia benar ingin melepas kamu, dia belum berhasil benar-benar membuang energi kamu dari dirinya dia, ya. Yang dirasakan adalah kondisi yang di sini dari kartu poverty, sangat terpuruk. Kartu kemiskinan, tapi kita bacakan dalam perasaan jadinya kondisi yang sangat terpuruk untuk dia. I will love you forever. Kita letakkan di sini. Kita ambil lagi. Lihat, I don't love you anymore. Waduh, ini gawat ya orang ini nih. Menyangkal ya. Kamu kalau lihat kartu ini, separuh hati dia bilang I will love you forever. Separuh hati lagi dia bilang I don't love you anymore. Oh my god. Sama ya keluar ini tadi. Aku merasa terkoneksi denganmu. Nanti separuh lagi hatinya bilang aku merasa koneksi yang kuat denganmu. Itu dia orang dengan kondisi crossroad. Tuh, ya. Kalau teman-teman yang personal dengan saya pasti tahu ini saya menerangkan kondisi orang yang gini. Saya tidak bisa memberikan kata final karena orangnya tidak ini ya. Sedang pecah dua gitu energinya. Jadi dua sisi dari dia terbaca. Satu sisi dia menyangkal kamu, satu sisi dia merasa tidak bisa melepas kamu. Kita ambil ini banyak terbuka, kita ambil yang atas. Aku merasa tak sebanding denganmu dan itu membuatku tidak percaya diri. Ya, ada di energi di sini tadi aku blok kamu. Ada kata dia juga aku merasa tak sebanding denganmu, ya. Karena di sini dari kartu cross, kartu salib di sini ada energi dia yang dia merasa tidak berjodoh lah denganmu. Ya. Dia merasa tidak pantas gitu dengan kamu. Sehingga ada kata-kata dari bawah sadarnya dia, aku merasa tak sebanding denganmu. Dan itu membuatku tidak percaya diri. Jadi ada energi yang juga dia tidak pede. Aku akan datang membawa cinta pada kesempatan pertama yang aku miliki. Bersabarlah denganku. Ya, ini di energi ini loh. Dia sudah jauh dengan kamu. Tadi dia bilang, aku tidak merasa terkoneksi sama kamu waktu dia ingin menyangkal. Setelah jauh, dia bilang lagi di sini, aku merasa koneksi yang kuat dengan kamu. Lalu dia bilang lagi, aku akan datang membawa cinta pada kesempatan pertama yang aku miliki. Bersabarlah denganku. Jadi energi yang dia dua sisi terbaca di sini. I'm planning how to come back towards you. Give me time. Aku sedang merencanakan bagaimana caranya mendekat kembali kepadamu. Beri aku waktu. Ini berada di energi cinta segitiga. Tadi saya bilangnya ada energi ketiga. Oke. Yang dia bilang tadi, yang di sini mungkin ada cerita cinta segitiga. Ada dia bilang aku sebenarnya tidak berpikir serius untuk saat ini. Jadi kalau di sini dia telah berumah tangga, atau kamu yang telah berumah tangga, kamu janganlah menuntut komitmen. Ya, ada energinya di sini ikan. Berjalan masing-masing. TTM. Dia cuma ingin seperti itu aja. Oke. Untuk yang cinta segitiga, saat ini ada jarak, nanti dia di sini tuh dia bilang ya, I'm planning how to come back towards you. Aku merencanakan bagaimana akan datang kembali mendekati kamu gitu. Gila ini orang. Bottom of the deck.
Aku ingin mengatakan padamu tentang perasaanku, tapi aku tak bisa sekarang. Itu dia yang ingin disampaikan, atau itu dia mengapa ya tadi pertanyaan kita, mengapa dia pergi? Kenapa dia pergi? Aku berusaha untuk merubah tingkah lakuku. Dia ingin merubah, ya. Energi dari The Strength juga mengatakan di sini dia sedang sekuat tenaga untuk mengendalikan apapun yang menjadi hasratnya, hasrat nakalnya, hasrat liarnya, ya. Yang menurut dia di sini dia ingin merubah langkah. Oke. Ini energi dia saat bertemu kamu awal-awal kartu tadi. Dia merasa lebih baik. Indikasi perubahan juga. Dia yang berubah. Dan di sini kamu itu seperti hadiah dari semesta untuk dia. Wow, energi orang ini crossroad, ya. Dua sisi terbaca. Satu sisi menyangkal kamu, satu sisi dia seakan-akan mencengkram kamu. Oke, baik teman-teman. Semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat, memotivasi, menginspirasi. Untuk kamu yang baru mampir, jangan lupa like dan subscribe. Untuk kamu yang merasa ini bukan cerita kamu, gak bisa maksain energi dalam bacaan umum, saya Nuzul Raisa, salam dariku. Sekian dan terima kasih. Dah.